Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Pada perikop ini Musa kembali menjalankan peran pentingnya dalam hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Secara khusus, Musa menjadi mediator perjanjian yang Tuhan bangun kepada bangsa Israel. Garis besar nilai perjanjian itulah yang muncul pada ayat 5 dan 6, yakni, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apabila kita terlalu cepat membaca dan menarik kesimpulan, besar kemungkinan kita akan memahami ke-6 ayat ini semacam tiket untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita dapat memenuhi panggilan hidup kudus dari Tuhan. Padahal, jika kita cermati lebih lanjut, maka akan ditemukan bahwa perjanjian ini dimulai dari dan hanya oleh inisiatif Tuhan. Manusia, dalam hal ini bangsa Israel, berada pada posisi yang ditawari inisiatif tersebut. Pada ayat 4 kita melihat bahwa Tuhan telah menegaskan perihal pengalaman penyelamatan terhadap bangsa Israel yang diutarakan dalam penggunaan bentuk sastra. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir diibaratkan seperti pengalaman terbang di atas pundak Raja Wali, di mana Tuhan adalah burung Raja Wali yang mengangkut mereka. Artinya, pengalaman penyelamatan itu sudah dimulai oleh Tuhan bagi bangsa Israel, dan sekarang mereka mendapatkan undangan untuk berkomitmen menjalani hidup di dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Sahabat Alkitab, pembacaan Alkitab hari ini telah memberikan kita sebuah pengalaman untuk mengevaluasi iman dan komitmen hidup bersama Tuhan. Perjanjian kudus yang muncul dalam perikop ini bukan semestinya dipahami sebagai tiket pembelian untuk mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Justru menjadi bentuk kepastian dan keteguhan hati untuk hidup bersama Tuhan. Janji yang Tuhan tawarkan merupakan sebuah panggilan untuk hidup dalam komitmen kepadanya, Sang Pemelihara kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap inisiatif kasih Tuhan bagi kami. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk semua tindakan dan karya penyelamatan yang telah Tuhan lakukan. Tolonglah kami untuk mampu menjalani relasi dan berkomitmen dalam ketulusan kepadamu. Biarlah kami mengikut-Mu hanya karena kami ingin selalu berada dan merespons kasih Tuhan. Bukan karena kami menginginkan sesuatu yang lain daripada itu. Jangan biarkan kami justru menjadi orang yang pamrih kepadamu. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.